Sekitar 4.500 tahun yang lalu, di dataran subur yang diapit oleh kedua sungai, yaitu Sungai Tigris dan Eufrat. Dari dua sungai besar di jantung Timur Tengah, berkembanglah peradaban pertama yang tercatat dalam sejarah. Mereka adalah bangsa Sumeria. Di wilayah yang oleh bangsa Yunani disebut Mesopotamia, bangkitlah sebuah masyarakat yang luar biasa. Mereka menciptakan kota, sistem hukum, pertanian irigasi, dan yang paling mencengangkan, tulisan pertama umat manusia. Namun di balik pencapaian luar biasa itu, tablet kuno mereka menyimpan kisah yang lebih dalam, bahkan lebih tua dari peradaban itu sendiri. Terdapat kisah tentang pengunjung dari langit, kisah tentang makhluk bercahaya yang datang dari sebuah planet yang jauh, dan tentang penciptaan manusia. Kota-kota seperti Uruk, Eridu, dan Nippur bukan hanya sekedar pusat pemerintahan. Mereka adalah pusat spiritual dan ilmiah, di mana para imam dan raja memerintah atas nama para dewa. Disinilah pertama kalinya manusia merekam sejarah mereka dalam bentuk tulisan paku atau tulisan cuneiform. Sebuah sistem penulisan yang diciptakan hanya bukan sekadar untuk mencatat hasil panen atau perdagangan, tetapi juga untuk mencatat pesan-pesan dari langit. Di salah satu kuil di kota Nippur, ditemukan ratusan tablet tanah liat. Namun yang paling kontroversial adalah puluhan tablet batu yang ditemukan di reruntuhan kota kuno Dur Sharukin yang kini dikenal sebagai Khorsabad oleh seorang arkeolog Prancis yang bernama Paul-Émile Botta pada Maret 1843. Tablet-tablet ini mencatat sesuatu yang belum pernah dibayangkan umat manusia sebelumnya. Tablet ini tentang makhluk dari planet lain yang datang untuk suatu tujuan. Dalam bahasa Sumeria kuno, nama mereka adalah Anunnaki. Secara harfiah berarti mereka yang dari langit turun ke bumi. Mereka digambarkan sebagai makhluk tinggi menjulang, memancarkan cahaya, mengenakan pakaian logam, dan membawa kekuatan yang sangat luar biasa. Tapi bagi bangsa Sumeria, mereka bukan dewa. Mereka adalah penguasa yang nyata, yang hidup dan bekerja di antara manusia. Mereka berasal dari planet Nibiru, sebuah planet asing yang hanya melintas di dekat bumi dalam rentang ribuan tahun lamanya. Planet itu digambarkan memiliki kondisi atmosfer yang rusak parah. Para ilmuwan dari bangsa Anunnaki menemukan bahwa partikel emas mampu menstabilkan atmosfer mereka. Maka dimulailah ekspedisi besar-besaran mencari emas ke seluruh penjuru galaksi. Hingga akhirnya mereka menemukan bumi. Anunnaki pertama mendarat di bumi di wilayah yang kini dikenal sebagai Teluk Persia. Mereka memilih tempat yang strategis, kaya akan kandungan logam dan air. Disinilah kota pertama mereka dibangun. Eridu, rumah di bumi. Tempat ini menjadi pusat operasi utama untuk merambang emas dari perut bumi. Namun para Anunnaki tidak bekerja sendirian. Mereka membawa ras pekerja kasta bawah dari langit yang disebut Igigi. Para Igigi inilah yang menggali tambang, mengangkat beban berat, dan bekerja siang dan malam. Selama lebih dari 1.500 tahun lamanya, mereka tunduk tanpa keluh kesah, sampai pada akhirnya mereka lelah.
Pemberontakan pun pecah. Igigi menolak melanjutkan kerja paksa. Mereka membakar peralatan dan menuntut kebebasan. Para pemimpin Anunnaki menghadapi krisis besar, dan mereka pun memusnahkan para Igigi ini karena sudah tidak sesuai seperti yang mereka inginkan. Maka dari sinilah munculnya satu ide revolusioner, yaitu menciptakan makhluk baru. Enki, ilmuwan utama dan penguasa air, mengusulkan ide yang berani. Menggabungkan DNA Homo erectus, manusia purba penghuni bumi, dengan DNA Anunnaki. Eksperimen pertama gagal. Makhluk-makhluk yang tercipta tidak memiliki kesadaran atau terlalu agresif. Bahkan beberapa di antara mereka lahir dengan bentuk tubuh yang tidak stabil. Lalu, para Anunnaki kembali memusnahkan ciptaannya ini. Setelah melakukan eksperimen panjang, akhirnya terciptalah prototipe sempurna, Homo sapiens. Seorang manusia yang cukup cerdas untuk bekerja, namun tidak terlalu pintar untuk memberontak. Ia diberi nama Adamu. Dari sinilah kisah manusia dimulai. Adamu ditempatkan di tempat khusus bernama Eden, bukan Eden surgawi seperti yang kita kenal, melainkan laboratorium hidup yang dibuat agar ia bisa dilatih, diuji, dan dikembangkan. Di sana, ia belajar berbicara, bertani, dan membangun. Awalnya, manusia diciptakan dengan populasinya yang diawasi sangat ketat. Namun, seiring berjalannya waktu, ketika kebutuhan tenaga kerja meningkat, Enki sekali lagi melakukan rekayasa genetik agar manusia bisa berkembang biak. Hasilnya, dalam waktu singkat populasi manusia melonjak. Mereka menyebar, membentuk koloni, bahkan mulai menunjukkan kreativitas. Mereka mulai menggambar, menyusun lagu, dan merancang struktur sederhana. Ini menimbulkan kekhawatiran di antara para pemimpin Anunnaki, khususnya Enlil, dewa udara. Enlil melihat pertumbuhan manusia sebagai sebuah ancaman. Ia mulai berpikir bahwa makhluk ciptaan mereka telah melampaui batas kendali. Dan ketika para Anunnaki mulai jatuh cinta pada manusia dan keturunan campuran, Nephilim mulai lahir, batas antara makhluk langit dan bumi mulai kabur. Enlil memutuskan untuk bertindak. Ia tidak ingin manusia terus berkembang dan menjadi ancaman. Ketika planet Nibiru kembali mendekati bumi dalam orbit panjangnya, ini akan menyebabkan gangguan geomagnetik dan iklim ekstrim. Enlil melihat ini sebagai kesempatan untuk membersihkan bumi dari makhluk yang dianggap sudah melampaui batas ini. Namun, tidak semua Anunnaki setuju. Enki, sebagai pencipta manusia, tidak tega melihat ciptaannya musnah begitu saja. Diam-diam, ia memperingatkan seorang manusia yang dianggap layak, bernama Zeus Sudra, seorang pemimpin suku yang bijaksana dan taat. Enki memerintahkannya membangun bahtera besar, bukan hanya untuk dirinya dan keluarganya, tetapi juga untuk menyelamatkan spesies-spesies lain yang penting bagi kelangsungan bumi.
Langit pun mulai bergemuruh. Laut mengamuk tanpa ampun. Dalam waktu singkat, dunia seakan kembali ke bentuk purbanya, liar, kacau, dan mematikan. Bencana kosmik itu telah tiba. Air bah besar yang dijanjikan pun akhirnya melanda bumi. Selama 7 hari 7 malam, badai dan hujan deras mengguyur tanpa henti. Daratan tenggelam, gunung pun tak lagi terlihat. Di atas ombak yang mengamuk, hanya ada satu perahu yang bertahan, yaitu Bahtera Ziusudra. Di dalamnya, keluarga Ziusudra dan berbagai spesies binatang bertahan dalam kegelapan dan ketakutan. Tapi harapan belum sepenuhnya sirna. Enki masih mengawasi dari kejauhan. Setelah 40 hari, hujan pun berhenti. Laut mulai surut. Daratan perlahan muncul kembali. Ziusudra dan keluarganya membuka pintu Bahtera, melangkah keluar dan melihat dunia yang telah berubah sepenuhnya. Lalu, ia bersama keluarganya turun dari Bahtera dan mendirikan altar dan mempersembahkan korban kepada para dewa sebagai tanda syukur. Tak lama, Dewa Matahari yang bernama Utu turun dari langit dan menemuinya. Di hadapan sinar terang, Ziusudra bersujud. Ia tahu, hidupnya bukan hanya diselamatkan, tetapi diberi amanah. Tak lama kemudian, Enlil dan Anu, pemimpin para Anunnaki, datang. Mereka marah karena perintah mereka telah dilanggar. Tapi ketika mereka melihat Ziusudra dan mendengar kisah perjuangannya dan melihat kehidupan baru yang kembali tumbuh, hati mereka pun luluh. Sebagai hadiah, Ziusudra diberi kehidupan abadi dan diangkat menuju tempat suci bernama Dilmun, tanah murni di timur, tempat matahari terbit. Di sana, ia menjadi penjaga perjanjian baru antara Anunnaki dan manusia. Setelah bencana, bumi seperti halaman kosong. Tapi para Anunnaki tidak tinggal diam. Mereka kembali, bukan untuk menghukum, tetapi untuk membangun. Bersama Enki dan Enlil, manusia memulai kembali peradaban. Tapi kali ini, dengan panduan dari para Anunnaki. Dibangunlah kota-kota suci yang mengikuti posisi rasi bintang. Didirikanlah kuil dan zigurat, bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi sebagai mercusuar langit, penanda bagi mereka yang kelak akan kembali dari bintang-bintang. Ilmu pengetahuan pun diberikan sebagai warisan, arsitektur, matematika, hukum, astronomi, bahkan sistem kerajaan. Bangsa-bangsa baru bangkit dari reruntuhan, membawa pengaruh Anunnaki dalam darah dan kebudayaannya. Banyak bukti bangunan kuno di bumi menunjukkan kecanggihan luar biasa yang sulit dijelaskan dengan teknologi zaman itu. Seperti ukiran presisi, susunan batu yang sejajar dengan posisi bintang,
dan simbol yang menunjukkan pengetahuan kosmologi tingkat tinggi. Beberapa sejarawan menyebutnya sebagai kebetulan. Tapi di dalam tablet Sumeria tertulis perintah. Biarkan bumi menjadi cerminan dari langit. Sebuah kalimat yang tidak hanya bersifat filosofis, namun teknologis. Para Anunnaki mengajarkan manusia untuk membangun struktur-struktur sebagai penghubung antara bumi dan langit. Fungsi-fungsi kuil dan zigurat bukan hanya simbol religius, tapi juga astronomis. Sekaligus mungkin teknologi yang belum mampu untuk dijelaskan. Tibalah saatnya untuk mereka naik ke langit. Namun, sebelum mereka pergi, para Anunnaki menetapkan sistem pemerintahan baru di bumi. Mereka menciptakan garis keturunan yang dianggap suci. Raja-raja pertama di Mesopotamia, Mesir, dan wilayah lain diyakini sebagai keturunan langsung Anunnaki. Dalam cetakan kerajaan awal Sumeria, terdapat nama-nama raja yang memerintah selama ribuan tahun. Para penguasa ini bukan hanya simbol kekuasaan, tapi juga perpanjangan tangan para dewa langit. Bahkan, praktek pernikahan antar kerabat di kalangan bangsawan dipercaya sebagai cara menjaga kemurnian garis keturunan Anunnaki. Darah mereka, konon, masih mengalir dalam tubuh para bangsawan hingga hari ini. Setelah membangun dan menata ulang planet bumi, serta menanamkan ilmu pada manusia sebagai warisan mereka, para Anunnaki pun pergi. Mereka kembali ke Nibiru, meninggalkan jejak dalam tablet, dalam bangunan, dan dalam mitologi. Namun sebelum pergi, mereka meninggalkan pesan, petunjuk, rasi bintang, simbol-simbol dalam kuil, dan legenda-legenda kuno menjadi penanda. Jika suatu hari Nibiru kembali mendekat, mereka juga akan kembali. Dan jika mereka benar-benar kembali, akankah kita siap menyambut para pencipta kita? Ataukah kita akan menjadi ancaman baru bagi mereka? Jejak Anunnaki tidak hanya ditemukan di tanah Sumeria. Di Mesir, para dewa seperti Osiris, Isis, dan Horus memiliki kemiripan mencolok dengan sosok Anunnaki. Di Amerika Tengah, suku Maya dan Aztec membangun piramida dan menuliskan kalender kosmik yang akurat hingga ribuan tahun ke depan. Di India, terdapat kisah para dewa yang turun dari langit dengan kendaraan terbang, disebut Vimana. Di Tiongkok, legenda naga dan langit sering mengaitkan kekuasaan kaisar dengan mandat dari langit. Semua itu mengarah pada satu kesamaan, bahwa leluhur mereka datang dari langit atau bintang-bintang. Apakah ini cuma sekedar kebetulan budaya? Atau jejak dari pengaruh yang sama tersebar dari satu peradaban awal? Cerita tentang penciptaan manusia, pengusiran dari taman, air bah besar, dan raksasa yang turun dari langit. Semua itu tak hanya ada dalam tablet Sumeria, tapi juga terdapat di dalam Alkitab, Talmud, Al-Quran, dan teks-teks keagamaan lainnya. Dalam kitab Kejadian, disebutkan para anak Allah menikah dengan anak-anak manusia dan melahirkan raksasa bernama Nephilim. Dalam kitab Henokh, digambarkan para Watchers, malaikat yang jatuh karena mencintai manusia. Dalam epos Gilgamesh, muncul tokoh Utnapishtim yang menerima wahyu tentang banjir. Apakah semua ini merupakan kesamaan simbolik atau warisan dari kisah yang sama ditulis ulang dalam berbagai bentuk? Pada tahun 2016, para astronom dari Caltech mengumumkan bukti tak langsung tentang keberadaan sebuah planet besar di tepi tata surya kita. Disebut planet ke-9. Planet ini belum pernah terlihat, namun pengaruh gravitasinya terdeteksi dari penyimpangan orbit objek-objek kecil di sabuk Kuiper. Massa planet ini diperkirakan 10 kali lipat dari bumi, dengan lintasan elips yang sangat luas, memakan waktu ribuan tahun untuk mengelilingi matahari. Beberapa menyebutnya sebagai hipotesis ilmiah, ada juga menyebutnya sebagai kembalinya Nibiru.
Apakah ini bukti ilmiah dari apa yang dulu diceritakan oleh bangsa Sumeria? Atau hanya interpretasi berlebihan dari kebetulan kosmik? Ilmuwan belum bisa memberikan jawaban pasti. Dari layar perak hingga layar kecil di rumah, kisah Anunnaki tidak pernah benar-benar hilang. Film-film fiksi ilmiah, serial dokumenter, hingga teori konspirasi di internet, semuanya menghidupkan kembali gagasan bahwa umat manusia mungkin tidak sendirian dalam sejarahnya. Zecharia Sitchin menjadi tokoh kunci dalam menghidupkan kembali narasi Anunnaki melalui bukunya The 12 Planet dan seri lanjutannya. Meskipun mendapat kritik keras dari kalangan akademik, karyanya membuka ruang diskusi yang tak terelakkan. Bagaimana jika mungkin sejarah kita bukan seperti yang diajarkan di sekolah? Teori Ancient Aliens pun semakin populer. Muncul dalam berbagai dokumenter televisi, buku, dan konvensi global. Narasi ini menyatukan mitologi, arkeologi, dan spekulasi ilmiah ke dalam satu pertanyaan mendasar. Apakah para dewa kuno sebenarnya adalah pengunjung dari bintang? Di luar gemerlap budaya populer, para peneliti independen terus bekerja dalam bayang-bayang skeptisisme. Mereka meneliti tablet kuno, menguraikan tulisan cuneiform, dan membandingkan kisah dari berbagai budaya. Beberapa di antara mereka bukan akademisi, tetapi mereka memiliki dedikasi tinggi untuk mencari kebenaran. Mereka mempertanyakan versi resmi sejarah, menggali celah, dan mencoba menghubungkan titik-titik yang tersembunyi di antara legenda dan fakta. Namun tantangannya besar. Dunia akademik cenderung menolak teori yang tak memiliki bukti fisik yang kuat. Tablet kuno ditafsirkan ulang secara konservatif dan hipotesis alternatif kerap dicap sebagai ilmu semu. Tapi di tengah semua itu, suara-suara pencari kebenaran tidak pernah sepenuhnya diam. Jika benar Anunnaki yang menciptakan manusia, maka kita bukan sekadar makhluk evolusi, melainkan bagian dari warisan luar angkasa. Kita adalah spesies yang membawa ingatan bintang-bintang dalam DNA-nya. Namun, apakah itu berarti kita tidak punya pilihan bebas? Tentu tidak. Karena dalam setiap mitos penciptaan selalu ada unsur pemberontakan. Manusia melampaui batas, mencari ilmu terlarang, bertanya, meragukan, dan akhirnya menemukan jati dirinya. Hari ini, manusia menjelajahi luar angkasa, membangun teleskop untuk melihat ke ujung alam semesta dan mencoba memahami asal-usulnya. Mungkin itulah panggilan dalam darah kita untuk kembali, bukan hanya ke langit, tapi ke kebenaran sejati. Bahasa Sumeria telah lama tiada. Tablet mereka mungkin telah retak dan terkubur oleh waktu. Tapi cerita mereka terus hidup. Tertulis dalam prasasti, diulang dalam legenda, dan diam-diam membentuk fondasi dari banyak kepercayaan modern. Mereka menyebut Anunnaki sebagai pencipta, guru, dan penguasa. Namun, dalam kepergian mereka meninggalkan sesuatu yang lebih dari sekadar mitos. Mereka meninggalkan pertanyaan, siapa kita? Dari mana kita berasal? Dan apakah kita sendirian di alam semesta ini? Mungkin kebenaran belum sepenuhnya terungkap. Mungkin kita baru memulai perjalanan panjang untuk memahami masa lalu kita yang sebenarnya. Dan mungkin suatu hari para penghuni langit akan kembali menyelesaikan bab terakhir yang belum tertulis.